Bayangkan, kau berada di tengah samudra luas. Angin berhembus pelan, ombak bergulung perlahan, dan langit perlahan mulai gelap. Kini kau menyelam, perlahan semakin dalam, hingga cahaya dari atas perlahan lenyap. 100 meter, 200, 500, hingga akhirnya kegelapan mutlak. Tak ada yang bisa kau lihat, bahkan tanganmu sendiri pun menghilang di hadapanmu. Lalu, kau mendengar sebuah ayat, turun dari langit 14 abad yang lalu, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Apabila seseorang mengeluarkan tangannya, niscaya dia tidak dapat melihatnya. Diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 40. Bagaimana mungkin di zaman di mana tak ada kapal selam, tak ada sonar, tak ada kamera bawah laut, Al-Quran bisa menggambarkan kondisi gelap di dasar samudra? Apakah ini sekedar metafora? Atau ini adalah petunjuk dari sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih agung? Ayat ini, Surah An-Nur, ayat 40. Seringkali terlewat dalam kajian-kajian kita. Ia bukan tentang halal haram, bukan tentang hukum, tapi tentang sesuatu yang jauh dari mata kita. Dan justru karena itulah, ia begitu menggugah rasa ingin tahu. Allah menggambarkan hati orang-orang kafir sebagai berada dalam kegelapan di lautan yang dalam. Lalu disebutkan, gelap di lautan dalam, ombak di atas ombak, lalu awan, lapis demi lapis gelap, hingga tangan pun tak terlihat. Bagi kita hari ini, deskripsi itu seperti visual dari film dokumenter. Tapi mari kita mundur. Tahun 600-an Masehi, zaman Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia tahu bagaimana kondisi di laut dalam? Adakah mereka tahu bahwa cahaya tak bisa menembus kedalaman tertentu? Adakah mereka paham bahwa ada ombak di dalam laut, di bawah permukaan? Jawabannya, tidak. Hari ini, dengan bantuan teknologi seperti sonar, kamera submersible, dan kapal selam, sains telah menemukan bahwa cahaya matahari hanya dapat menembus sekitar 200 meter ke dalam lautan. Di bawah kedalaman itu, gelap total. Kondisi ini disebut sebagai apoptic zone, zona tanpa cahaya. Sebagian besar makhluk hidup yang tinggal di sana buta. Bahkan, beberapa menciptakan cahaya mereka sendiri melalui bioluminesensi. Dan ternyata, ombak di atas ombak, sebagaimana disebutkan Al-Quran, juga nyata. Sains menyebutnya internal waves, gelombang yang terjadi di antara lapisan air laut yang memiliki massa jenis berbeda. Gelombang ini tak terlihat dari permukaan, tapi nyata dan bisa diukur oleh instrumen modern. Dan di atas itu semua, tentu saja awan yang menyelimuti lautan, menambah lapisan kegelapan. Cahaya matahari tertahan awan, lalu diserap dan dibiaskan oleh air. Lalu benar-benar lenyap di kedalaman. Al-Quran menyebut itu semua dalam satu ayat. Gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak. Di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Apakah ini sebuah kebetulan?
Kata zulumat dalam bahasa Arab di sini berbentuk jamak, menunjukkan banyak kegelapan, tidak hanya satu. Lalu dalam ayat itu juga disebutkan bahwa seseorang bahkan tak dapat melihat tangannya sendiri. Ini bukan sekedar gambaran puitis. Ini visualisasi nyata yang cocok dengan deskripsi para peneliti laut dalam, di mana sensor kamera bahkan tak bisa menangkap cahaya kecuali dibantu teknologi eksternal. Tapi Al-Quran bukan sekedar menjelaskan kondisi fisik laut. Ayat ini adalah simbol hati manusia. Bayangkan, seseorang yang hidup dalam kekafiran, dalam penolakan terhadap kebenaran. Ia berada dalam lapisan demi lapisan, kebingungan, kegelapan, dan ketidaktahuan. Ia tak tahu arah, tak tahu pegangan, dan bahkan tak bisa melihat dirinya sendiri. Sebagaimana seseorang yang menyelam terlalu dalam tanpa cahaya, ia pun tenggelam dalam kegelapan batin yang tak berujung. Ayat ini adalah salah satu dari puluhan, bahkan ratusan ayat dalam Al-Quran yang menyimpan pengetahuan mendalam. Sebagian baru dipahami setelah berabad-abad, sebagian bahkan baru tersingkap hari ini, dan sebagian lainnya masih menjadi misteri. Pikirkan ini, Nabi Muhammad SAW hidup di Jazirah Arab, gurun, daratan, tak ada laut dalam, tak ada perjalanan laut jarak jauh. Lalu, dari mana datangnya pengetahuan tentang kondisi laut di kedalaman ratusan meter? Allah lah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Al-Quran bukan buku sains, tapi sains modern kadang mengejar apa yang telah lebih dahulu ditunjukkan oleh ayat-ayatnya. Dan inilah yang membuat ayat seperti surah An-Nur ayat 40 begitu menyentuh dan menggetarkan. Ia bukan hanya tentang laut, ia tentang hati manusia, tentang kebenaran yang kadang tak terlihat, karena terlalu dalam terkubur dalam gelap. Sekarang tutup mata. Bayangkan dirimu di tengah laut, sendirian. Kau menyelam perlahan. Cahaya mulai menghilang. Suara makin sunyi. Gelombang di atasmu bergulung, dan awan di langit menutup sinar matahari. Kini, engkau tak bisa melihat apapun. Kau tahu kau ada di sana, tapi tak tahu kemana harus bergerak. Seperti itulah hati yang jauh dari petunjuk Allah. Tapi, lalu, kau melihat setitik cahaya dari atas. Cahaya yang membelah kegelapan, membawa arah, membawa harapan. Cahaya itu adalah wahyunya. Bayangkan, betapa banyak manusia hari ini hidup dalam kegelapan, bukan karena lautan, tapi karena hatinya. Lapisan demi lapisan, kesibukan dunia, kecanduan media, keraguan terhadap agama, ketakutan akan masa depan, dan kehilangan arah. Mereka memandang dunia seperti lautan luas, tapi mereka tak tahu kemana harus berlayar. Satu-satunya kompas hanyalah cahaya dari langit, Al-Quran, wahyu, petunjuk. Dan ayat ini adalah salah satu cahaya yang menyentuh relung hati yang terdalam. Bukan hanya karena keajaiban ilmiahnya, tapi karena ia berbicara kepada bagian dari diri kita yang paling gelap dan paling sunyi. Kini aku bertanya kepadamu, sudahkah kau menyelami ke dalam hatimu sendiri? Apakah cahaya itu sudah menembus sampai ke dasar jiwamu? Ataukah engkau masih tenggelam dalam kegelapan yang berlapis-lapis? Dan jika engkau tahu bahwa Al-Quran memiliki cahaya, mengapa kau tak mulai membaca dan menyelaminya hari ini juga? Bacalah ayat-ayatnya, renungkan, jangan hanya hafal, tapi dipahami. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti seseorang yang tak bisa melihat tangannya sendiri, karena telah tenggelam dalam laut dunia tanpa arah.
Jika video ini menggugahmu, bagikan kepada orang lain. Mungkin satu klik dari jarimu adalah setitik cahaya bagi hati seseorang yang sedang tenggelam. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten Islami penuh makna yang akan terus membawamu menyelami keajaiban Al-Quran dari sudut pandang yang tak pernah kau bayangkan. Dan tuliskan di komentar apa ayat Al-Quran yang paling menyentuh hatimu dan mengapa.